Lantas diketuk dan ditanyakan, sedang memasak apa, bolehkah saya meminta? Karena istrinya sedang hamil dan sedang ngidam. Lantas dijawab oleh seorang perempuan tersebut, ya betul, tetapi makanan ini adalah karena sudah 3 hari anak yatim saya tidak makan makanan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Haji. Jadi beliau pernah memberikan share berkaitan dengan masalah satu kitab, yaitu di salah satu grup yang ada di Taman Abu Permai. Di dalam satu kesempatan, di dalam suatu ketika di masa musim haji, ada seorang yang bernama Abdullah bin Mubarak. Dia melaksanakan haji. Ketika selesai melaksanakan haji, tawaf sa'i dan seterusnya, dia tertidur di halaman emperan Masjidil Haram. Di dalam tidurnya, hadirin ma'asyiral muslimin, beliau bermimpi ada 2 orang malaikat yang turun di langit, kemudian masuk ke dalam kerumunan jamaah haji dan terjadi dialog dan berbicara di antara kedua malaikat. Malaikat satu bertanya, seberapa banyakkah manusia atau orang-orang yang berhaji pada tahun ini? Malaikat satunya menjawab, ada 600.000 orang jamaah. Kemudian yang satunya lagi bertanya lagi, dari 600.000 ini adakah di antara mereka yang diterima hajinya? Lantas yang satu malaikat lagi menjawab, di antara sekian banyak keseluruhan para jamaah itu tidak satu pun orang yang diterima hajinya oleh malaikat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari 600.000 ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hajinya ketika ada satu orang yang namanya adalah Muwafiq, yang dia berasal dari Damsyik. Dia adalah seorang pengesol status, karena gara-gara dia itu semuanya terangkat dan terselesaikan dan diterima hajinya dari 600.000 orang jamaah. Nah, dari sini hadirin ma'asyiral muslimin bisa diambil hikmah dan bertanya bahwa boleh jadi di antara kita ini semuanya tidak bisa membaca Al-Fatihah, tapi ada satu orang yang bisa terselamatkan semuanya. Boleh jadi di antara bapak-bapak itu semuanya dengki, semuanya boleh jadi rasa makan pada saat sholat, tapi gara-gara satu orang itu tidak makan dan ikhlas sholatnya, maka semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hikmahnya adalah berarti para jamaah semua yang ada di rumah, harapannya jangan coba-coba untuk bisa sholat sendiri. Boleh jadi bapak-bapak banyak pengaruhnya, boleh jadi bacaannya tidak fasih, boleh jadi semua dalam posisi serba malah, semuanya tidak terselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena tidak ada yang membantu dan background dia untuk bisa terselamatkan dari keberkahan karena adanya jamaah. Ini hikmahnya. Kembali lagi pada cerita. Setelah itu Abdullah bin Mubarak baru kemudian dia penasaran dan mencari di daerah Damsyik, kemudian lorong demi lorong, jalan seminggan dicari di mana alamat si Muwafiq tersebut. Maka satu ketika dia ketemu di Damaskus, kemudian diketok dan dia mengucapkan salam, assalamualaikum, benarkah ini rumah Al-Muwafiq? Dia menjawab, benar, saya adalah Al-Muwafiq. Lantas pertanyaan berikutnya, apa benar faedah serta zikir serta amalan apa yang bisa mengangkat harkat seperti yang tadi diceritakan bahwa dari 600.000 orang jamaah itu semuanya tidak diterima, tetapi gara-gara Anda semuanya 600 itu adalah diterima amal ibadahnya dari ibadah haji. Lantas Al-Muwafiq bercerita bahwa
betul bahwa amalan saya itu ketika akan berhaji dan akan berangkat haji, dan alhamdulillah semuanya terkumpul, uang terkumpul akan berangkat haji, itu berdasarkan kepada hasil dari amalnya kita pekerjaan saya sebagai tukang sol sepatu, waktu demi waktu, tahun demi tahun, sampai kepada terkumpul uangnya sehingga dia bisa merasakan 330 dirham untuk bisa berangkat haji. Namun secara bersamaan pada saat itu istrinya sedang mengandung dan sedang hidang. Pada saat hidang tersebut dia merasakan ada satu masakan yang sangat wangi dan dia menginginkan masakan tersebut. Maka saya kata Allah itu pergi ke tetangga saya yang sedang memasak masakan. Lantas diketuk dan ditanyakan, sedang memasak apa, boleh kan? Saya meminta kenapa, karena istrinya sedang hamil dan sedang hidang. Lantas dijawab oleh seorang perempuan tersebut, ya betul, tetapi makanan ini adalah karena sudah 3 hari anak yatim saya tidak makan makanan, dia nangis terus, makanya saya keluar malam dan ditemukan khimar, yaitu suara bangkai, dan dibersihkan, kemudian dimasak, dan masakan itu sampai baunya wanginya ke rumah saudara. Masakan ini halal untuk saya, tapi haram untuk Anda. Ini adalah terbuat dari bangkai. Maka al-muwaffiq dengan kondisi itu dia pulang dan mengambil uang yang 30 dirham untuk diberikan kepada janda tersebut, kemudian memerintahkan agar masak masakan yang enak, kemudian agar dibangun dan dipelihara ketiga anaknya yang yatim tersebut. Hikmahnya bisa diambil bahwa berapapun uang yang diberikan, selama itu memang bisa mengorbankan dirinya untuk karena Allah, itu bisa segalanya pakai. Saya tanya Pak Dayat hajinya tahun sekarang berapa Pak Dayat? Tahun sekarang berapa hajinya? Berapa? 90. 90 bahkan mau naik haji, pedagang stok sepatu atau tukang serabi akan berangkat, tapi ada orang yang tiba-tiba tidak bisa makan. Saya yakin akan diberikan cuma 10.000. Saya takut ngeper cuma 5.000, cuma 5.000. Barang ini 90 juta dimasukkan berulang orang jalan. Dan saya di sini wakil yakin lah padanya ada bansos dan ada BLT. Kemudian yang terakhir dia mengatakan begini, sebetulnya haji itu ada di depan pintu ketukan pintu saya. Artinya begini, hikmahnya adalah boleh jadi amal ibadah yang Allah berikan kepada bapak-bapak, peluang dan tantangan itu ada di depan mata. Pak Babi punya anak, boleh jadi anak tersebut adalah cerminan surga buat bapak. Pelihara yang baik, sekolahan, didik yang bagus, kasih wawasan, kasih pengertian, didik sampai dia jadi orang hebat. Ini prestasinya luar biasa. Pak Babi juga punya istri, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan karena nampangi dengan halal, perbuat dengan baik, pimpin dengan baik sehingga dia punya ridho. Begitu juga istri itu yang memberikan suami itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan berbakti mengabdi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi itu kesempatannya. Dan saya yakin bapak-bapak hidupnya di masa Rasulullah, boleh jadi tidak ikut Rasulullah, tapi malah ikut Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal itu besar, seperti orang Nabi adalah orang yang tidak tahu mengerti apa-apa, karena punya logika saja. Kalau berikan uang ribuan, berikan kebutuhan, insya Allah kelihatannya akan masuk dan itu kepada Abu Jahal. Jadi bersyukur di posisi sekarang kita hidup pada zaman sekarang, tidak pada saat zaman Nabi. Kenapa boleh jadi ke arah Nabi atau ke arah Abu Jahal? Tapi dengan kondisi sekarang, ya alhamdulillah kita berada pada posisi di zamannya, zaman yang terbaik itu zaman 2024. Oleh karena itu, berharap mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan peluang dan kesempatan yang peluang tersebut bisa dijadikan ibadah, bisa menjadikan peluang tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita ini terdapat dalam kitab yang di suatu apa namanya Irsadul Ibad, Irsadul Ibad ila Sabilil karangan Syekh Jabiri bin Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.